Siang itu, Rabu tanggal 25 Juni 2025, warga desa Karangtengah Kecamatan Mojo Agung, Jombang, tiba-tiba heboh. Suara mesin kendaraan polisi memecah ketenangan desa. Rombongan petugas Polres Jombang mendatangi sebuah rumah kontrakan yang sudah lama terlihat kosong. Warga pun mulai berkerumun. Garis polisi langsung dipasang. Warga dilarang mendekat. Warga hanya bisa berkerumun di luar garis polisi. Polisi membuka secara paksa pintu rumah yang sudah kosong lebih dari sebulan itu. Tidak ada perabotan rumah tangga dalam rumah tersebut. Hanya bau busuk menyengat menyebar dari sebuah kamar. Di dalam kamar sempit dengan penerangan redup, sesosok mayat pria ditemukan terbujur kaku. Tubuhnya sudah rusak, membusuk dan sulit dikenali, ditumpuki selimut lusuh, bantal dan kasur tipis. Dengan susah payah, akhirnya sesosok mayat itu berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Warga sekitar berkerumun di luar garis polisi, wajah mereka penuh tanya dan syok. Siapakah jasad itu? Apakah korban pembunuhan? Siapakah yang tega melakukan ini? Dan apakah motifnya? Saksikan kasus lengkapnya dalam tayangan ini. Kali ini, Jejak Kasus X akan menelusuri sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perbuatan keji dan nista. Tahun 2014 mungkin merupakan hari bahagia bagi FP, seorang warga desa Karangrejo, Kecamatan Kesamben, Jombang. Ia dinikahi oleh LH, lelaki asal Mojowarno. Meski hanya melakukan pernikahan siri, sehingga tidak memiliki buku nikah, FP tetap bahagia. Sang suami terlihat sangat menyayanginya. Seusai menikah siri, pasangan ini memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kontrakan di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Awalnya kehidupan rumah tangga pasangan ini harmonis. Mereka pasangan serasi dan saling menyayangi. Kehidupan rumah tangga mereka terbilang tenang. LH bekerja sebagai pengusaha mebel yang cukup sukses. FP mengurus rumah tangga. Mereka bukan pasangan kaya, tapi secara ekonomi kehidupan keluarga FP dan LH cukup mapan. FP mulai percaya bahwa lelaki itu mungkin adalah takdirnya. Selama 5 tahun, pasangan ini menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Namun, sejak tahun 2019, situasi berubah drastis. Kelakuan LH berubah. Cepat marah, kasar, dan sering mabuk. Tamparan menjadi hal biasa, makian jadi rutinitas. Kadang karena makanan yang kurang enak, kadang hanya karena FP menatap terlalu lama. Luka di tubuh FP bisa segera sembuh, tapi luka di batinnya terus menganga. Setiap luka yang ditanggung, setiap hinaan yang diterima, perlahan menumpuk menjadi kemarahan dan keputusasaan. Hari-hari FP berubah menjadi neraka kecil yang sunyi. Ia tak bisa melapor ke polisi, statusnya hanya istri siri. Tak ada perlindungan hukum. Ia mencoba lari ke keluarga, tapi tidak ada yang benar-benar berusaha membantunya. Setiap pulang, siksaan fisik yang dialami FP makin keras. Kondisi kejiwaan FP berada di titik terendah. Emosi FP semakin memuncak ketika LH mulai mengungkit soal harta warisan. FP pun tak kuasa menahan amarahnya lantaran korban terus-menerus menanyakan harta tersebut, padahal orang tua FP masih hidup. FP mulai berpikir, kalau tidak segera keluar dari lingkaran ini, ia akan mati. Bukan karena penyakit, tapi karena suaminya sendiri. Maka diam-diam, ia mulai menyusun rencana. Rencana yang lahir
bukan dari kejahatan, tapi dari keputusasaan. Pada tanggal 11 Mei 2025, FP pergi ke toko pertanian. Di sana, ia membeli racun tikus dan 7 butir potasium. Matanya kosong, suaranya datar. Tak ada yang mencurigai niat di balik pembelian itu. 2 hari kemudian, yakni tanggal 13 Mei 2025, FP memasukkan 4 butir racun itu ke dalam botol air minum yang biasa digunakan LH. FP mengocok botol itu hingga racun larut, sementara 3 butir sisanya dibuang ke halaman rumah. FP meletakkan botol berisi racun itu di meja dapur seperti biasa. Tak ada yang istimewa. Esok harinya, LH meneguk air itu tanpa curiga. Tak lama, tubuhnya mulai melemah. Ia ambruk di dapur. Nafasnya terengah, tubuhnya berkeringat dingin. FP tidak sanggup mengangkat sendiri tubuh suaminya. Ia pun meminta bantuan YS, seorang pria berusia 51 tahun, yang juga karyawan di tempat usaha mebel milik suaminya. Saat datang, WS sempat menanyakan penyebab LH ambruk. Saat itu FP menjawab jika suaminya itu mabuk. YS kemudian memindahkan LH ke kamar. LH masih dalam kondisi hidup, tapi di dalam kamar itu, FP melakukan sesuatu yang jauh lebih kelam. Untuk memastikan kematian LH, ia mengambil sebuah balok, memukul bagian belakang kepala suaminya. Lalu dengan pisau dapur kecil, ia menusuk bagian bawah dada korban. Dalam diam, LH akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Jenazah LH dibaringkan di atas ranjang kecil dan ditutup dengan selimut, bantal, dan kasur tipis. Jasad LH dibiarkan begitu saja. Beberapa hari kemudian, bau busuk mulai muncul. FP tahu, tapi tak segera pergi. Ia malah membeli racun tikus tambahan untuk mengelabui tetangga, seolah-olah bau tersebut berasal dari bangkai tikus. Ketika tetangga mulai bertanya soal bau busuk menyengat, FP berkata, "Itu bangkai tikus. Saya sudah racuni, banyak yang mati di lantai." Selama 7 hari, ia tinggal di rumah yang sama, bersama mayat suaminya. Tapi waktu tak bisa dibohongi, bau semakin tajam, dan ketakutan mulai tumbuh. Ia kemudian pindah ke rumah saudaranya di Karangwono, Kecamatan Kesamben. Namun selama itu, FP masih beberapa kali kembali ke kontrakan untuk mengecek kondisi. Pada tanggal 17 Mei 2025, FP menjual semua perabot rumah tangga, mulai dari lemari, kompor, dan peralatan masak, seolah ingin menghapus semua jejak tragedi yang pernah terjadi di dalam rumah itu. Namun, ingatan tak bisa dijual, dosa tak bisa dicuci begitu saja, dan rasa bersalah perlahan menekan batinnya. Ia tidak lagi bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa menatap cermin. Akhirnya, pada hari Rabu pagi, tanggal 25 Juni 2025, ia mendatangi kantor Polres Jombang. Di hadapan petugas, FP mengaku telah membunuh suaminya pada pertengahan Mei 2025. Ia meracuni suaminya dengan racun tikus dan potasium. Kemudian ketika suaminya sudah lemas, ia memukuli dengan balok dan menusuk dengan pisau di dadanya. Pengakuan ini mengagetkan petugas jaga Polres Jombang. Polres Jombang membentuk tim untuk menindaklanjuti informasi ini. Polisi melakukan pengecekan ke rumah kontrakan yang ditempati LH dan FP di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Saat polisi melakukan olah TKP, kondisi rumah kontrakan tersebut sudah kosong. Tidak ada perabotan rumah tangga sama sekali. Rumah yang sudah ditinggal penghuninya lebih dari sebulan itu akhirnya berhasil dibuka oleh polisi. Bau busuk menyengat, menyebar dari sebuah kamar. Di dalam kamar sempit dengan penerangan redup, sesosok mayat pria ditemukan terbujur kaku. Tubuhnya sudah rusak, membusuk dan sulit dikenali
ditumpuki selimut lusuh, bantal, dan kasur tipis. Jasad pria itu akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami kekerasan dengan senjata tajam dan benda tumpul. Polisi mengamankan barang bukti berupa pisau, balok kayu, selimut, bantal, dan kasur tipis. Kepolisian Jombang sangat serius menangani kasus ini. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ancaman hukumannya pidana penjara 20 tahun, hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Kini FP duduk di balik jeruji besi. Wajahnya pucat, matanya sayu. Banyak yang mengutuk, tapi banyak pula yang bersimpati. Karena FP bukan hanya pelaku, ia juga korban. Korban kekerasan. Korban sistem yang tak memberi perlindungan bagi istri yang tak tercatat. Kisah ini bukan hanya tentang pembunuhan, bukan soal benar atau salah. Ini tentang sistem yang membiarkan seorang perempuan hidup dalam ketakutan. Hingga akhirnya, ketika tak ada lagi pilihan, ia nekat berbuat keji dan nista. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.